Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tanya Arsitek. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara membuat notasi dinding bata. Nah, kalau gambar kita tidak ada notasinya, secara informatif gambar kita ini orang tidak paham. Tapi kalau kita berikan dia notasi yang jelas, jadi orang bisa paham. Nah, di sini saya ada modeling sudah jadi sebuah ruangan 3x4 lengkap dengan notasi pintu dan jendelanya. Buat Anda yang belum paham bagaimana cara membuat ini, Anda boleh mengkoreksi atau melihat video-video saya sebelumnya. Atau bagi Anda yang sudah bisa menggambarnya, Anda boleh lihat bisa Anda ikuti lagi langkahnya. Kemudian setelah tips ini saya akan membagikan bagaimana cara meletakkan notasi perabot pada ruangan. Nah, pada gambar kerja, sebuah notasi dinding bata itu bisa dibuat dengan catatan skala yang kita gunakan pada gambar kerja nanti adalah memadai. Biasanya minimalnya itu 1:100. Itu masih bisa menggunakan notasi dinding bata. Tapi kalau di atas 1:100, misalkan 1:150 atau 1:200, itu notasi dinding batanya itu sudah tidak kelihatan lagi pada saat mengeprint. Nah, oke, langsung saja kita mulai. Di sini pertama kita membuat notasi plesteran. Plesteran pada dinding itu biasanya setebal 2 cm. Maka kemudian kita offset titik 02 untuk 2 cm ke dalam. Nah, seperti ini semua dindingnya. Oke, kita hapus mana yang nggak perlu. Oke, sekarang kita sudah memiliki garis plesteran. Nah, dinding batanya kan biasanya di dalam nih, di dalam plesteran. Plesteran itu kan untuk membungkus dinding batanya. Nah, di sini kita mempunyai asdenah. Jadi untuk mempermudah dalam kita memberikan notasi notasi dinding batanya, baiknya kita hilangkan dulu, kita sembunyikan dulu asdenahnya dengan layer asdenah ini kita matikan. Nah, untuk Anda yang belum paham konsep layer asdenah itu seperti apa, Anda bisa mengeceknya lagi di video-video saya sebelumnya, karena sudah saya jelaskan secara lengkap di situ. Oke, sekarang kita sudah mempunyai dindingnya. Sekarang kita memberikan arsiran untuk dinding bata. Kita klik heads, kita menggunakan perintah heads. Kita ketik di keyboard H, kemudian enter. Nah, akan keluar kotak dialog heads and gradient. Pada bagian pattern kita klik kotak ini dan memilih ANSI 32. Dia harus garis diagonal secara 2, ANSI 32. Oke. Kemudian skalanya kita atur saja, misalkan titik 15. Nanti ini Anda bisa bereksperimen sendiri dengan angka ini, kalau misalnya headsnya ini kebesaran atau kekecilan. Kemudian kita pilih add pick point. Kita klik di mana yang akan kita tambah notasi bata. Kita preview dulu. Oke, ini dia penampakannya. Apabila besarnya sudah cukup menurut Anda, maka Anda bisa mengklik OK.
Tapi kalau misalnya besarannya kurang, Anda dapat bereksperimen sendiri di bagian scale. Oke. Nah, inilah notasi dinding batanya. Nah, kita akan menerapkannya kepada seluruh bagian dinding. Kita klik aja di bagian arsiran ini 2 kali. Nah, kemudian kita epic coin. Jangan lupa mencentang box separasi heads supaya arsiran-arsiran yang lainnya tidak menyatu. Dia terpisah menjadi bagian-bagiannya sendiri. Kita centang, kemudian oke. Maaf. Kita klik 2 kali. Kemudian kita centang separate heads. Kita klik add pick points. Kita klik di mana yang akan kita berikan notasi heads. Dan kita klik enter, kemudian preview lagi. Nah, bentuknya seperti ini kira-kira. Kemudian kita klik lagi enter, kemudian oke. Nah, sekarang kita sudah memiliki notasi dinding bata. Ya, acaranya seperti itu. Nah, jika kita mau menampilkan lagi bagian asdenanya, kita tinggal hidupkan lampunya aja di bagian layar. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sebagai catatan, notasi plesteran ini, garis plester ini, jika Anda mencetak gambar kerjanya dalam skala 1:100, ini bisa saja tidak terlihat. Ini hanya bisa berguna jika Anda mencetak gambar kerjanya 1:50. Nah, maka ini masih terlihat. Tapi kalau 1:100 atau 1:100 ke atas, notasi garis plesteran ini tidak terlihat. Oke, sekarang kita akan meletakkan perabot pada ruangan ini dengan perintah tool palettes. Design center, box center, ya, design center, add center ya. Kemudian di bagian home, ya, bagian seperti ini, Anda tinggal memilih aja bagian mana. Misalkan kita pilih di home space house block. Nah, di sini ada gambar bed queen ya. Kita klik 2 kali. Ini oke kan saja. Kemudian kita letakkan di sembarang tempat seperti ini. Nah, lihat, ini bed covernya kebesaran, saudara-saudara. Jadi kita kecilkan dulu dengan perintah SK ya. Dengan perintah scale kita klik di keyboard SC. Nah, jadi tinggal kita kecilkan aja sesuai kebutuhannya. SC saja. Nah, tinggal kita pindahkan. Nah, ini jadi. Jika tidak Anda mengambilnya dari design center, Anda bisa membuatnya sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk itu kita perlu tahu ukuran tempat tidur ini berapa kaki. Nah, kita bisa mengecek di internet berapa ukuran tempat tidur yang kita inginkan. Oke, misalnya kita ketik aja di sini ukuran tempat tidur. Ya, di sini spring bed ukuran 160 cm kali 200 cm. Sesuai kebutuhan berapa cm yang kita butuhkan. Ya. Anggaplah kita membuat 160 kali 200 cm. Kita buat aja rectangle. Kemudian 1.6 dikali 2. Nah, kira-kira besar spring bednya seperti ini. Kita tinggal mencocokkannya saja. Kita pindahkan kemari. Kemudian kita besarkan lagi. Ini perintah SC. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita pindahkan. Nah, kalau tak posisinya di tengah-tengah.
Oke, demikianlah video saya bagaimana cara membuat pasangan bata, notasi dinding pasangan bata dan meletakkan perabot pada gambar denah. Nah, nantikan video-video saya mengenai belajar AutoCAD dari awal hingga mahir, tetap di channel Tanya Arsitek. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.